Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Pada video kali ini, Mimin ada sebuah cerita yang berjudul Tumbal Perawan Anakku. Cerita ini ditulis oleh Lisha Alisha. Kak Lisa, terima kasih atas ceritanya. Buat Kak Lisha Alisha yang mendengarkan cerita ini, Kakak, Mimin mau tanya sama kakak, soalnya akun Facebook kakak tiba-tiba hilang. Mimin mau kasih link Facebook kakak jadi susah, soalnya Facebook kakak hilang. Jadi Mimin minta maaf tidak bisa mencantumkan link Facebook kakak. Jika kakak mendengarkan ini, kakak tolong konfirmasi lewat komentar. Sekali lagi terima kasih ya Kak Lisha Alisha. Baiklah, seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mohon dukungan dari kalian untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share ke teman maupun saudara kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Sekali lagi, Mimin sudah izin buat bawain cerita kakak ya. Pada sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri yang hidup melarat. Mereka berdua dikaruniai seorang anak bernama Ciah. Anak yang selalu jadi sasaran sang ibu ketika lagi marah karena tidak punya uang. Mas, kapan sih aku tuh bisa hidup enak, tinggal di rumah yang layak dan ber-AC? Kata sang istri kepada suaminya yang sedang santai di kamar membaca koran. Kamu ini selalu saja memikirkan kekayaan. Sedangkan aku saja sering kau sumpah agar cepat mati. Jawab sang suami. Ya, itu karena kamu tidak memberiku uang. Makanya aku sering menyumpahmu. Bagaimana sih punya suami pemalas cari uang? Bagaimana aku bisa kaya seperti tetangga sebelah? Kata si Mirna berjalan menuju rumah seseorang. Ketukan pintu di depan rumah Mbak Warno. Ya, ada apa? Mbah, saya pengen kaya. Mbah, bagaimana caranya agar saya jadi kaya? Saya bisa membantumu kaya. Jawab dukun yang terkenal di desa tersebut. Gimana Mbah, biar bisa kaya Mbah? Tapi ketika kepengen kaya, pasti ada syaratnya. Apa Mbah? Saya pasti bisa memberikan syaratnya Mbah, apapun itu. Kamu harus bisa memberi anak perawan kepada makhluk yang memberikanmu kekayaan tersebut. Dengan kamu memberikannya gadis perawan, kamu akan diberikan uang sebanyak yang kamu mau. Tapi bagaimana Mbah? Apakah kalau saya memberikan anak perawan, apakah anak tersebut tidak mati dimakan makhluk itu? Tanya Mirna. Ya, tidaklah. Dia hanya ingin bersetubuh saja dengan gadis perawan itu. Setidaknya seperti dia menikahinya. Wah, kalau gitu saya mau Mbah. Karena saya punya anak gadis, dia masih perawan. Kamu yakin akan memberikan anak gadismu? Yakin, Mbah. Ingat, kamu harus memberikan gadis yang sama sekali tidak pernah disentuh kepadanya. Baik, Mbah. Terus, bagaimana saya memanggilnya, Mbah? Ini, hafalkan mantra itu pada malam Jumat besok. Kata Mbak Warno sambil memberikan kertas putih yang berisikan kalimat. Baik Mbah, terima kasih. Kalau saya sudah kaya, saya akan memberikan uang kepada Mbah. Jawab Mbak Warno dengan tertawanya. Singkat cerita, setelah Mirna sampai di rumah. Mama dari mana? Tanya Ciah. Mama dari tempat tetangga. Jawabnya halus.
Sayang, nanti malam kamu jangan sholat ya. Kamu langsung tidur aja, gak usah sholat atau wudhu. Loh, kenapa mah? Aku gak bisa tidur kalau gak sholat isya dulu. Heh, kamu ini ya, dikasih tahu gak mau dengar. Kemana bapak pengangguranmu itu? Gak tahu mah. Sambil pergi dari hadapan mamanya tersebut. Malam Jumat, jam menunjukkan pukul 12 malam. Aduh, Cia udah tidur apa belum ya? Intipnya sambil memasuki kamar anak gadisnya tersebut. Wah, udah tidur nih. Waktunya aku baca mantra. Gumanya. Sil bangga biar ting ting ala sinting. Datanglah makhluk nafsu, kayakan aku. Dengan ku beri kau perawan. Tiba-tiba angin kencang. Muncullah makhluk besar berbadan monyet, berbulu dan bertaring panjang, dengan kuku panjang yang hitam. Mana anak perawanmu? Tanya makhluk tersebut dengan suara berat. Itu ada di sebelah sana. Dengan rasa takut dia menjawabnya. Apa yang kau minta? Dengan aku mengawini anak gadismu. Aku minta kekayaan dengan uang berlimpah dan emas yang banyak. Jawabnya memberitahu semua keinginannya. Tak berselang lama, tiba-tiba muncullah semua keinginan Mirna di depan bantal yang dia siapkan. Dengan ratusan uang berwarna merah dan emas bergram-gram. Menceritakan dari sudut pandang Cia. Aku berumur 15 tahun. Dari kecil aku hidup dengan mamaku dan bapak. Kami hidup di rumah yang sangat buruk dan mungkin tidak lama akan runtuh. Ketika hujan, pasti satu rumah akan dibasahi air hujan. Betapa susahnya hidup ini. Tapi dengan begitu, aku tidak pernah merasa malu dengan hidup ini. Karena aku selalu berdoa kepada Allah agar memberi kami rezeki. Mama sering marah dan juga memukulku karena terlalu sering berdoa kepada Tuhan. Kata Mama, Tuhan itu tidak ada. Kalau ada Tuhan, hidup kita tidak akan sengsara, kata Mama padaku. Tapi aku tidak mendengarkan kata Mama. Aku setiap hari pergi mengaji dan sholat setiap waktu. Malam ini Mama menyuruhku untuk tidak mengambil air wudhu dan sholat isya maupun maghrib. Entah mengapa, dia sangat benci melihatku taat pada Sang Pencipta. Aku mengikuti perkataan mamaku tersebut agar dia tidak memukulku dan mengunciku di kamar. Saat aku tertidur, aku bermimpi didatangi seorang pria tampan dan berkulit putih. Aku melihatnya dan kutatap matanya saat indah. Dia memelukku, terasa sangat dingin seperti nyata. Lalu pria itu menciumku dan memegang bagian payudaraku. Kucium seperti bau melati yang sangat menyengat. Kucium sangat nyata, tapi aku tidak bisa bangun dari tidurku. Seperti seseorang telah mengikatku. Dia melakukan hubungan badan bersamaku. Aku berusaha bangun dari tidur, namun tidak bisa. Ku buka mataku. Aku ingin menghafal ayat kursi, namun susah rasa hatiku untuk menghafalkannya. Sungguh rasanya sangat nyata. Pria tampan itu memelukku, dan dia berkata bahwa dia akan datang setiap malam untuk bersama denganku. Dengan kata-kata itu, aku langsung terbangun mendengar suara azan. Betapa kagetnya aku saat melihat banyak lendir berbau busuk yang ada di pahaku dengan sedikit darah ada di situ. Aku sontak menjerit memanggil Mama. Ada apa sih Cia? Kata Mama langsung berlari ke arahku. Mah, ada banyak lendir bau busuk, kataku sambil menunjuk sprayku itu. Oh, gak apa-apa.
Mungkin itu air hujan, kata mamaku dengan sangat santai. Masa sih mah, air hujan kayak lendir gini, malah busuk lagi. Aduh, kamu tuh ya, itu air hujan. Kamu gak lihat tempias rumah Jabu kita ini? Kata mama langsung berlalu pergi dari kamarku. Ku lepas spray yang lengket dan bau busuk itu, lalu ku simpan di ember. Aku masih berpikir, apakah semalam itu nyata? Sampai ada lendir di spray kesayanganku. Tiba-tiba, aku dengar suara papa yang sedang ribut dengan mama. Entahlah, sudah tak asing lagi di telingaku. Setiap pagi, aku harus sarapan pertengkaran mereka. Tapi kali ini berbeda. Sepertinya mereka bukan lagi bertengkar, melainkan seperti orang bergembira berbincang di kamar. Kupasang telingaku pada pintu kamar mama. Aku sangat kepo apa yang mereka bicarakan. Mama, dapat uang sebanyak ini dari mana? Ku dengar suara papa sangat bahagia. Ya, dari mana aja lah. Yang penting kita bakalan kaya, Mas, ucap Mirna. Ku intip sedikit pintu kamar mama. Betapa terkejutnya aku melihat mereka menghamburkan banyak uang berwarna merah. Entah berapa jumlahnya. Aku pun langsung kaget. Apakah papa sama mama pergi mencuri semalam? Gumanku. Astagfirullah. Kenapa denganku? Bodoh sekali pikiranku ini. Ucapku sambil pukul jidatku sendiri. Cia? Ku dengar teriakan mama dari kamarnya. Aku pun langsung pergi menuju kamar tersebut. Cia, kamu buang aja spray kamu itu yang sangat busuk sampai kamar, kata mama. Loh, mah, kok dibuang? Itu kan spray kesayangan aku. Ini, ada uang. Kamu beli spray baru. Jangan ngebantah, teriaknya. Tapi mah, ini uang dari mana? Ini hasil dari mama jual tanah keluarga. Kamu pergi mandi sana, kamu bau, perintah mama padaku. Aku pun bergegas pergi mandi ke sumur. Ya, aku akui, aku bau sekali, seperti habis mengaduk kotoran sapi. Saat siang, kami pun berangkat ke kota, karena mama katanya akan membeli rumah baru. Mereka pun jalan menuju kota. Tak lupa juga sebelum berangkat, Mirna terlebih dahulu pergi ke rumah Mbah Warno seperti yang dia janjikan akan memberikan uang. Sampailah mereka di kota. Mirna yang terpelongo melihat rumah yang akan dia beli. Rumah yang sangat besar dan indah, dikelilingi tanaman kesukaannya itu. Tak perlu waktu lama, Mirna langsung saja memberikan uang yang begitu banyak kepada penjual tersebut. Mah, ini rumah yang mama beli? Tanya Cia. Iya, ini rumah kita. Wah, gede banget ya mah, kata papa. Dengan begitu, kehidupan mereka kini 100% berubah dengan sangat cepat. Hari ini Mirna mendaftarkan Cia ke sekolah di sana, yang harganya sangat mahal. Karena Mirna tak mau jika anaknya tidak bisa membaca. Bagaimanapun, Cia adalah putri yang membuatnya kaya raya. Saat di meja makan, Cia, mulai sekarang kamu tidak boleh lagi ngaji ataupun sholat ya, Mirna berkata kepada Cia. Loh, kenapa mah? Kita kan harus mendekatkan diri kepada Tuhan, jawab Cia dengan heran. Loh, kenapa sih mah? Kan bagus kalau Cia menjadi anak yang kuat imannya, kata Agus suami Mirna. Kalau bukan Allah yang memberi kita rezeki,
Mama tidak akan membeli rumah, kata Cia dengan santai. Heh, Cia, kamu sekarang enteng ya mengatakannya kepadaku? Sambil menarik rambut Cia. Aduh, sakit mah. Kalau kamu masih berani sholat ataupun mengaji di rumah ini, kamu lihat saja apa yang akan saya lakukan terhadap kamu, teriaknya kepada Cia. Maaf mah. Jangan main kasar dong mah, kasihan Cia. Heh, ingat kamu mas, kalau bukan aku, keluarga kita masih tinggal di rumah reyot itu. Ingat kamu. Kok kamu malah balik teriak sama aku sih? Kenapa? Kamu gak terima? Kalau begitu kita cerai saja. Kamu itu lelaki pemalas yang hanya menunggu makanan dari Tuhan. Kalau bukan aku yang memberimu makan, kau pasti sudah mati jadi gelandangan di luar sana. Bentak Mirna dan meninggalkan Cia Agus di meja makan. Papa, gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Kamu sekolah yang benar ya, Cia. Papa gak akan tinggal di sini lagi sama kamu. Loh, kenapa, Pa? Mama kamu gak mau Papa ikut tinggal di sini. Terus, kalau Papa pergi, Papa mau tinggal di mana? Kamu gak usah mikirin Papa ya, Cia. Kamu fokus sekolah aja dulu. Nanti kalau Papa sudah ada kerjaan, Papa janji bakalan jemput kamu. Yaudah, Pa. Cia berangkat sekolah dulu. Papa jangan lupa kabarin Cia ya, kalau Papa udah sukses. Dan jangan lupa jemput Cia, ucap Cia sambil memeluk papanya tersebut. Heh, pengangguran. Ngapain masih di rumah saya? Sekarang pergi dari sini. Dasar penumpang makan, teriak Mina dari tangga. Ya, saya akan pergi dari sini. Ingat baik-baik, saya akan menjemput putri saya untuk pergi dari sini. Dan Agus pun berlalu pergi dari rumah. Hayo Cia, Mama anterin pakai mobil ke sekolah. Sekalian Mama mau shopping. Iya, Mah. Hari-hari berlalu, malam pun tiba. Di mana malam itu adalah malam si makhluk itu datang lagi kepada Mirna untuk memberikan dia uang. Malam telah larut, Mirna yang sudah menyiapkan kembang 7 rupa pun langsung menyirami bunga itu di depan pintu kamar Cia. Jam dinding pun berbunyi, yang menandakan jam memasuki pukul 12 malam. Dan sebentar lagi, Mirna akan mendapatkan uang yang dia inginkan. Cia yang tertidur nyenyak pun tiba-tiba merasakan angin memasuki kamarnya. Di dalam mimpi, Cia bertemu lagi dengan pria tampan tersebut. Yang jelas dia akan mencium Cia dengan aroma melati dan kemenyan yang sangat nyata. Cia ingin bergerak, tapi lagi-lagi matanya berat untuk dibuka. Terpaksa tubuhnya dinikmati pria tampan itu. Dan lagi-lagi dia berbisik padanya. Kau harus melayaniku, dan kau harus memberiku keturunan. Dan wajahnya pun langsung berubah, menjadi manusia yang sangat jelek. Mata yang besar, hidungnya seperti babi, dengan muka seperti monyet. Cia langsung saja terbangun, di mana Cia mendengar suara azan dan langsung beristighfar. Cia lihat banyak sekali bau busuk itu di pahanya. Tapi kali ini berbeda, lendir yang terdapat di spraynya kini ada sedikit belatung yang berwarna hitam. Sontak, Cia langsung berlari ke kamar mandi. Sehabis mandi, Cia pun lanjut melaksanakan sholat subuh dan berdoa agar si ibu bisa rujuk kepada bapaknya tersebut. Sehabis sholat, Cia membersihkan tempat tidurnya. Saat Cia hendak mengantarkan spraynya keluar, dia tidak sengaja menginjak bunga yang semalam Mirna hamburkan di depan kamarnya. Cia pun berhenti sejenak untuk melihat bunga-bunga yang bertaburan tersebut. Kok ada bunga di depan pintu sih? Buat apa coba naburin di sini? Gumanya.
Saat sudah kembali, Cia pun berbaring di kamar untuk memainkan ponsel yang baru kemarin pagi Mirna belikan untuknya. Cia pun membuka YouTube untuk mencari cerita-cerita horor. Saat menonton cerita tentang ciri-ciri pesugihan, dia pun berpikir kepada setiap malam Jumat badannya tak bisa digerakkan. Apa ada hubungannya seperti cerita tersebut? Mungkin saja Mama menggunakan pesugihan. Tapi pesugihan apa yang langsung kayak mendadak? Pikirnya. Cia pun pergi ke kamar Mirna untuk mengintip dari celah pintu. Di sana dia tak nampak ada Mirna. Perlahan dia masuk untuk mencari bukti pesugihan seperti di YouTube tersebut. Dan benar saja, Cia menemukan banyaknya uang di bawah kain kuning dan emas di sana. Saat dia ingin menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara seseorang akan masuk ke kamar tersebut. Dengan sigap, Cia pun langsung bersembunyi di balik lemari Mirna. La 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 la. Terdengar suara Mirna saat bernyanyi memasuki kamarnya. Di sana, Cia pun melihat mamanya yang akan mengambil uang yang tadi di kain kuning. Untung aku punya anak perempuan. Kalau tidak, mana bisa aku sekaya ini. Cia yang begitu polos. Mau saja disuruh menjauhi Tuhan. Tapi Cia nggak rugi. Selalu bernafsu sama monyet jelek itu. Mirna berkata dengan membawa emas yang dipegangnya tersebut. Cia yang mendengar perkataan Mirna tersebut langsung syok. Bagaimana Mama bisa berbuat sejahat ini padaku? Batin Cia. Mama jahat. Mengapa semua ini terjadi padaku? Ya Allah, pantas saja setiap malam Jumat badanku selalu ketindihan. Saat Mirna keluar dari kamar, Cia pun pergi dari tempat persembunyiannya tersebut. Kini jam pun menunjukkan pukul 6:30 Cia yang sudah bersiap-siap untuk sekolah pun pergi ke meja makan untuk sarapan. Cia, kenapa mata kamu membengkak gitu? Kamu habis nangis? Tanya Mirna pada Cia. Enggak apa-apa kok, Mah. Singkat cerita, Cia yang berada di sekolah pun bertanya pada teman sepanggungnya. Panggil saja kawannya ini dengan namanya Maya. Mai, emang bener guru agama kita itu bisa lihat makhluk halus ya? Maksud kamu Pak Rudi? Iya sih, katanya bisa lihat makhluk tak kasat mata. Emang ada apa, Ci? Tanyanya balik. Gak apa-apa, cuma nanya aja. Oh iya, lu pakai parfum apaan sih? Kok aneh banget baunya? Emang kenapa? Bau ya, Mai? Lu kuno banget sih. Masa pakai parfum? Baunya kemenyan. Kayak kakek-kakek aja lu. Hah? Bau kemenyan? Perasaan aku gak punya tuh parfum yang bau kemenyan deh, Mai. Idih, bohong. Coba aja lu tanya orang sekelas. Kalau lo itu emang bau kemenyan. Apa sih? Mungkin bau ketiak lo kali. Jawab Cia dengan kesal. Ya udah deh. Tuh, guru yang lo tanya udah masuk. Selamat pagi murid-murid semua. Hari ini Bapak bakalan mengajarkan kalian tentang agama Islam. Yang non-muslim silakan pergi ke kelas sebelah ya. Sesudah Pak Rudi mempelajari semua tentang agama, kini dengan satu persatu Pak Rudi memperhatikannya murid sekelas. Dengan tatapan tajam, Pak Rudi melihat sosok besar di samping Cia. Makhluk itu sedang mengeluarkan lendir dari anunya ke arah wajah Cia.
Pak Rudi yang melihatnya pun langsung kaget. Astagfirullah. Pak Rudi yang tidak mau muridnya dirasuki tersebut mengajak makhluk itu untuk berkomunikasi lewat batin. Sedang apa kau dengan gadis itu? Jangan ikut campur, ini urusanku, jawab si monyet. Siapa kamu? Kenapa kamu mendekati gadis itu? Jangan kau sakiti gadis itu. Pergilah, jangan kau tampakkan wujudmu itu di hadapanku lagi. Dia istriku, dan aku tidak akan menyakitinya. Sehabis memberitahu, monyet itu pun langsung menghilang. Pak Rudi pun merasa aneh dengan jawaban si monyet tersebut. Pak Rudi tahu bahwa makhluk itu bukan makhluk sembarangan. Mungkin saja makhluk itu menginginkan sesuatu dari Cia. Batin Pak Rudi. Ini harus saya selidiki, batinnya. Saat pulang sekolah, Cia dihampiri oleh Pak Rudi di dekat gerbang sekolah. Cia, kamu nunggu siapa? Tanya Pak Rudi. Oh, ini saya nungguin supir saya jemput, Pak. Oh, gitu. Bareng Bapak saja. Kebetulan rumah Bapak tidak jauh dari gang rumah kamu. Nggak usah, Pak. Saya tidak mau merepotkan Bapak. Saya tunggu supir saya jemput aja. Tolak Cia secara halus. Tidak merepotkan. Daripada kamu nunggu lama di sini. Ya udah, kalau Bapak tidak keberatan, saya ikut Bapak saja, suruh Pak Rudi. Singkat cerita, kini mereka sudah sampai di depan rumah Cia. Kamu tinggal sama siapa, Cia? Saya tinggal sama mama saya saja, Pak. Oh, gitu. Pak Rudi pun melihat sekeliling rumah tersebut. Dengan penciuman Pak Rudi yang sangat tajam, Pak Rudi mencium aroma busuk dari arah pagar. Dengan tatapan tak berkedip, dia melihat bahwa makhluk itu muncul lagi menyambut Cia. Pak, Bapak, kok bengong sih, Pak? Astagfirullah, gak apa-apa Cia. Bapak pulang dulu. Kamu jangan lupa sholat ya. Jangan tinggalkan sholatmu, kata Pak Rudi langsung meninggalkan rumah tersebut. Baik Pak, terima kasih sudah menumpangkan saya. Aneh, apa jangan-jangan Pak Rudi lihat ya, makhluknya Mama ada di rumah ini. Apa aku harus minta tolong ke Pak Rudi agar Mama bisa lepas dari makhluk itu, guman Cia. Saat di perjalanan, Pak Rudi dengan banyak pikiran itu tidak sadar bahwa dia mengegas motornya agak kencang, hingga membuatnya tidak sengaja menabrak kucing. Sampai di rumah, Cia pun langsung mengambil wudhu dan bergegas menggaji di kamarnya tersebut, agar makhluk itu tidak terlalu mendekati dirinya. Brak! Suara pintu yang didobrak. Cia! Apa-apaan kamu? Beraninya mengaji di kamar ini? Kamu tahu tidak, ini rumah siapa? Kamu bisa Mama usir, karena tidak tahu mendengar ucapan Mama. Maaf, Mah. Cia gak bisa kalau tidak ngaji. Cia sudah banyak meninggalkan juz Al-Quran, Mah. Kamu pilih mana? Mau masih di kamar ini atau di gudang Mama kurung? Bentak Mirna kepada Cia. Cia gak mau dikurung di gudang, Mah, sahut Cia. Yaudah, makanya buang aja tuh kitab suci kamu itu. Kalau tidak, Mama bakar saja. Jangan, Mah, biar Cia simpan saja. Nanti Cia kasih ke teman Cia.
Jawabnya sambil memeluk Al-Quran tersebut. Mirna pun langsung pergi meninggalkan Chia sendiri di kamar. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua Chia. Singkat cerita, Chia pun mencari cara agar makhluk yang selama ini tidur dengannya bisa hilang begitu saja dari dirinya. Dengan membuka Google, Chia mendapatkan informasi agar pergi berukiah ke kampung yang dekat dengan rumah mereka tersebut. Ya, mungkin dengan cara ini aku bisa lepas darimu, kata Chia berbicara dengan diri sendiri. Tiba-tiba, perak, meja hias Chia yang pecah disertai bau busuk yang menyengat di ruang kamarnya tersebut. Dengan ketakutan, Chia membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia hafal. Saat Chia membaca ayat-ayat suci tersebut, tiba-tiba muncullah makhluk yang selama ini mengawini dirinya. Siapa kamu? Dengan takutnya, Chia mengeluarkan suara untuk menanyakan makhluk tersebut. Namun makhluk tersebut tidak merespon pertanyaan Chia. Pergi kamu dari kamar saya. Kamu iblis, jangan pernah mengganggu saya. Kamu bunuh saja mamaku, karena dia yang seharusnya menjadi istrimu, bukan aku. Angin pun tiba-tiba mengencang entah dari mana asalnya. Yang jelas pasti dari monyet tua itu. Badan Chia kini terangkat oleh angin dan terbanting di atas kasur. Chia yang ingin bergerak dan berteriak meminta tolong, kini tidak bisa. Badannya seperti diikat oleh rantai yang sangat berat, hingga tak bisa menggerakkan badan ataupun membuka mulutnya. Padahal hari masih siang, namun makhluk itu sepertinya marah karena Pak Rudi tadi mengusirnya. Makhluk itu melakukan hal kotornya. Kini makhluk itu menampakkan wujudnya yang sebenarnya, tanpa memasuki mimpi Chia lagi. Tapi kali ini, makhluk itu tidak memberi uang kepada Mirna. Karena makhluk itu datang bukanlah di malam Jumat, melainkan di siang harinya. Karena saat malam Jumat, dia sudah memberi uang yang Mirna inginkan. Saat sudah selesai memuaskan hasratnya, makhluk itu kini menghilang dan meninggalkan cairan busuk lagi di seluruh badan Chia. Mama! Teriak Chia dari kamarnya. Ya, ada apa sih teriak-teriak? Mama, pasti tahu kan lendir ini lendir siapa? Lendir apaan? Dengan mata yang melotot melihat Chia yang berani menanyakan hal itu padanya. Ini lendir busuk dari Raja Monyet yang menghasilkan uang haram untuk Mama. Plak! Beraninya kamu ya mengatakan uangku uang haram, ucap Mirna dengan menampar pipi Chia. Lebih baik aku mati daripada jadi budak seks dari Raja Monyet itu, ujar Chia sambil memegang pipinya yang ditampar oleh Mirna. Mirna langsung saja pergi dan tidak menghiraukan perkataan anak gadisnya itu. Masa sih Raja Monyet gak ngasih aku uang dulu sebelum dia bermain gila sama Chia? Batin Mirna. Ini gak bisa dibiarkan. Aku harus pergi ke rumah Mbak Warno biar monyet itu tahu rasa. Gimana? Tumbalnya udah dikasih, tapi uangnya malah dia nggak nyetor. Gimana sih? Kata Mirna berjalan menuju mobilnya. Singkat cerita, Mirna pun telah sampai di kampung Mbah Warno. Mbah, ini saya, Mirna. Oh, silakan masuk, Dok. Mbah, gimana sih? Masa makhluk itu datang siang bolong begini? Kan ketahuan sama anak saya. Malah datang gak ngasih dulu. Kamu itu tahu apa tentang makhluk itu?
Kamu cuma tahu dia datang begitu saja dan memberikan uang untukmu. Kau tidak tahu bahwa dia itu sedang marah karena anakmu terlalu kuat dengan Tuhannya. Maksud Mbah, Cia dekat dengan Tuhan, tapi saya sudah tidak mengizinkan dia untuk mendekati Tuhannya, Mbah. Memang, bukan dia yang membuat makhluk itu marah. Terus, siapa, Mbah? Mungkin saja orang yang dekat dengan anakmu. Dasar, anak itu harus dapat pelajaran dariku. Tidak usah menyakiti anakmu. Kamu mau makhluk itu akan memangsamu. Karena anakmu sekarang bukan lagi anak yang sering kamu siksa. Sekarang anakmu itu sudah menjadi istri Raja Monyet. Baiklah Mbah. Kalau gitu saya pulang dulu. Hati-hati di jalan, Dok. Singkat cerita, suara Cia. Duh, mual banget ini. Pasti gara-gara monyet itu. Malah kepala pusing sebelah lagi. Aduh. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Cia yang kini semakin hari semakin ngedrop akibat mual dan pusingnya tersebut. Mirna pun memutuskan untuk membawanya pergi ke klinik terdekat agar bisa mengecek kesehatan Cia. Namun anehnya saat diperiksa, Cia tidak memiliki penyakit apapun. Mungkin anak ibu sedang keracunan makanan. Ini obatnya, diminum setiap hari ya. Semoga lekas sembuh, Dek Cia, ucap dokter. Ya sudah, terima kasih dok. Saya permisi dulu. Mah, masa aku keracunan makanan sampai perut ngebuncit kayak gini? Kan sudah dokternya. Kan dokter sudah katakan kamu itu keracunan makanan. Makanya kalau di sekolah tuh jangan makan makanan di warung terus. Kan jadi sakit. Jangan-jangan Cia hamil, Mah. Jangan-jangan Cia hamil lagi. Kalau Cia hamil, kan bisa bahaya. Perutnya akan semakin besar dalam seminggu. Batin Mirna. Cia, kamu makan dulu ya. Ini, Mama ada bikinin bubur kesukaan kamu. Sini, Mama suapin. Cia pun membuka mulutnya untuk memakan bubur yang diberikan oleh Mirna. Namun tiba-tiba, udah Mah, aku udah nggak nafsu makan. Ya udah, kalau kamu lapar, nanti panggil Mama aja. Mirna pun bergegas keluar dari kamar Cia. Tiba-tiba, Cia melihat anak ayam dari balik jendela. Dia pun bergumam. Anak ayam tuh, kok jadi lapar yang liatnya. Enak nih. Cia yang melihat ayam tetangga pun bergegas keluar dari kamarnya dan mengejar ayam tetangga tersebut. Dapat kau. Nyam-nyam, enak banget. Cia melahap anak ayam mentah di belakang rumah tetangga. Heh, Cia, ngapain kamu di situ? Teriak seseorang dari jendela atas rumah. Aduh, ketahuan lagi. Cia langsung berlari memasuki rumah pintu belakang. Cia langsung berlari untuk memasuki rumah dari pintu belakang. Cia, kok kamu kotor banget? Dari mana saja? Ini mah dari belakang cari angin. Kok kamu bau kotoran ayam sih? Ini tadi nginjek tahi ayam, sahutnya berbohong. Yaudah, kamu jangan maling ayam tetangga.
Nanti Mama beliin ayam buat kamu. Hah? Mama lihat aku makan ayam tetangga? Ya lihatlah. Kamu itu lagi hamil. Jangan sampai orang tahu kalau kamu makan ayam mentah. Hamil? Aku hamil? Ya sudahlah. Lupakan saja kandungan kamu. Tidak akan lama, paling juga seminggu sudah lahiran. Hah? Enggak mungkin aku hamil. Lagian, aku gak pernah ngelakuin hubungan terlarang, Mah. Kamu bodoh ya, Cia. Sudahlah, lupakan saja. Kamu Mama kurung di rumah saja. Biar orang gak lihat perut kamu semakin besar setiap jamnya. Singkat cerita, Cia sedang menangis di balik kamarnya. Aku lebih baik mati daripada harus mengandung anak iblis. Cia menangis hingga tertidur. Saat tidur, dia bermimpi kedatangan pria tampan itu. Hei, jagalah anak kita. Nanti akan aku jemput anak ini untuk pulang bersamaku. Dan aku akan bawa kau ke istanaku jika kau ingin ikut. Suruh pria itu di dalam mimpi. Siapa kau? Mengapa kau selalu muncul di setiap tidurku? Kau telah merusak masa depanku. Janji tetaplah janji. Seketika makhluk itu pun menghilang. Kini pria itu datang, tak lagi berhubungan dengan Cia seperti malam sebelumnya. Tak lama Cia pun terbangun dan mendapati perut yang baru 3 hari itu pun sudah seperti hamil 7 bulan. Dasar anak setan, mana badan aku jadi berat. Tiba-tiba anak itu menendang semakin kencang, tak seperti hamil pada umumnya. Singkat cerita, kini Cia sudah melewati 1 minggu kehamilannya. Tak terasa kini dia menunggu hari saja untuk melahirkan. Badannya kini tidak dapat bergerak karena perut Cia tidak seperti hamil pada umumnya. Perut yang begitu besar seperti hamil kembar 5. Dirasa Cia akan melahirkan. Mirna bergegas membawa Cia untuk ke rumah Mbak Warno. Singkat cerita, sesampainya di sana. Ma, sakit perutku. Ya sudah, Nduk. Tarik nafas, terus hembuskan. Suruh Mbak Warno. Cia berusaha mengeluarkan anak itu dari dalam perutnya. Sampai tak berapa lama, akhirnya bayi itu pun keluar. Mirna yang penasaran dengan wajah bayi tersebut pun langsung mendekati Mbak Warno. Mbah, gimana? Coba saya lihat. Dengan membuka kain yang menutupi bayi tersebut. Teriak Mirna setelah melihat wajah cucu iblisnya tersebut. Wajah bayi tersebut membuatnya kaget. Wajah bayi yang dia kira imut mungil kini berbeda dari bayangannya. Bayi itu berbulu sangat jelek, mempunyai kuku kaki yang panjang, serta memiliki mata 1. Cia mana Cia? Tanya Mirna pada Mbak Warno. Makhluk itu menjemput anak dan istrinya. Hah? Maksud Mbah? Cia dijemput oleh Raja Monyet saat anak itu keluar. Apa Mbah? Kenapa bisa Cia ikut? Gimana ini Mbah? Apa yang harus saya katakan kepada bapaknya nanti? Kalau Cia sudah tidak ada di dunia nyata. Kamu sudah menjual anak gadismu kepada Raja Monyet. Dan dia sudah membayar harganya padamu. Dia juga sudah menjadi suami dari anakmu. Mbah, tolong Mbah,
bawa kembali Cia ke dunia nyata. Jangan khawatir, Cia akan selalu mengunjungimu lewat mimpi. Sekarang pulanglah. Di rumahmu sudah dipenuhi uang dan juga emas. Baiklah Mbah. Lagi-lagi Mirna dibutakan oleh uang dan tidak memikirkan di alam sana Cia sudah menjadi budak seks oleh Raja Monyet dan raja lainnya. Malam pun tiba saat Mirna tertidur. Dia bermimpi bahwa Cia sempoyongan meminta tolong agar bisa kembali ke alamnya. Mah, tolong Cia. Cia sudah tidak tahan di budak seperti ini, Mah. Bruk. Tiba-tiba Mirna terbangun karena mimpi buruknya tersebut. Dan terdengar suara bayi dari kamar Cia. Suara bayi? Perasaan gak ada yang punya bayi di komplek ini, ujar Mirna sendiri. Saat matahari terbit, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Siapa sih? Pagi-pagi ngetok pintu. Gak tahu apa, orang kaya masih tidur nyenyak. Mirna beranjak keluar dari kamarnya. Saat membuka pintu, Mirna terkaget melihat mantan suaminya telah berdiri di depan pintu. Apa kabar, Mir? Aku kesini cuman mau jengukin Cia doang kok. Mas Agus. Cia udah berangkat sekolah. Sekolah? Kok awal banget? Biasanya kan dia sarapan dulu bareng sama kamu. Iya sih. Tapi udah berangkat tadi pagi, Mas. Oh, gitu. Ya sudahlah. Mas pamit dulu, mau jengukin Cia di sekolahnya. Duh, jangan dong Mas. Kamu emang mau ngapain jenguk-jenguk Cia? Tanyanya dengan gugup. Loh, emang tidak boleh? Aku ini bapaknya. Tidak ada yang melarangku untuk menjenguk anakku sendiri. Saud Agus dan beranjak pergi dari rumah Mirna. Aduh, gimana nih? Aku harus ke rumah Mbah Warno untuk menyelesaikan semua masalah ini. Aku gak mau nanti Mas Agus melaporkan aku ke polisi atas kehilangan Cia. Singkat cerita, saat Mirna telah sampai di rumah Mbah Warno. Sekarang, Mbah harus menjemput Cia di alam Raja Monyet. Saya tidak mau kalau saya ditangkap polisi atas tuduhan gak benar Mas Agus. Cia bisa pulang kembali ke dunia manusia. Tapi bukan saya yang harus menjemputnya. Hah? Tapi siapa Mbah yang harus menjemput Cia? Untuk kembali ke dunia ini kalau bukan Mbah? Kamu yang harus menjemput Cia. Karena kamu yang menjual anak itu kepada Raja Monyet. Hah? Baiklah Mbah, saya akan laksanakan. Baiklah, saya akan siapkan semua ritualnya. Tunggu sebentar di sini. Tapi ketika kamu sudah sampai di sana, kamu harus menjawab semua pertanyaan pengawal di gerbang nanti, ujar Mbah Warno. Baik Mbah, sahut Mirna. Singkat cerita, ritual pun dimulai, di mana saat Mirna berada di alam Raja Monyet, dia tampak sangat takjub melihat dunia alam lain. Di sana, Mirna memasuki sebuah kampung yang sangat ramai, dengan kampung yang cantik dihiasi buah-buah aneh. Tak lama berjalan, dia pun kini memasuki sebuah gerbang yang sangat kokoh, seperti terbuat dari emas dan perak. Stop. Siapa Anda? Ada perlu apa Anda datang ke sini? Tanya penjaga di depan gerbang tersebut. Saya Mirna. Saya datang untuk bertemu Raja Monyet.
Biar saya antarkan Anda untuk masuk. Jawab dari pengawal itu. Mirna yang diantar melihat sekeliling. Baru kali ini dia melihat istana dengan nyata. Istana yang begitu rapi dan dipenuhi ukiran aneh. Apa yang kau inginkan? Sampai kau datang mengunjungi rumahku? Tanya seseorang dari belakang Mirna. Di mana anakku? Anakmu? Dia adalah istri dan juga budakku. Kenapa kau menanyakan anak gadismu itu? Bukankah kau sudah kuturuti semua keinginanmu? Apa masih kurang yang aku beri? Aku kesini untuk menjemput Cia pulang, karena aku tidak membutuhkan uangmu. Jawabnya dengan lantang. Janji tetaplah janji. Aku sudah menikah dengannya. Dia sudah menjadi bagian dari istana ini. Jadi dia tidak akan bisa pulang kembali ke dunia nyata. Tolong Raja Monyet, saya akan mengembalikan semua hartamu. Aku bisa saja mengembalikan tubuh anakmu, tapi tidak dengan roh atau nyawanya. Tapi saya ingin anak saya hidup seperti sebelumnya. Tolong, ucap Mirna dengan memohon. Mama, suara dari seorang gadis yang membawa seorang bayi yang tampan. Seorang ratu menggunakan mahkota itu mendekati tubuhnya dan memeluknya. Mama tidak perlu khawatir. Aku di sini hidup bahagia bersama Raja Monyet. Mama pulanglah. Tidak baik di dunia ini berlama-lama, karena Mama akan terjebak di sini. Bawalah jasadku dan kuburkan dengan layak. Aku sudah menjadi ratu, dan aku memiliki seorang bayi yang tampan. Tidak, ikutlah kembali ke dunia manusia, Cia. Mama tahu kamu menjadi budak seks di sini. Mirna menangis memeluk putrinya. Kini dia menyesal telah mengorbankan anak satu-satunya. Tidak, Mah. Aku di sini baik-baik saja. Bukankah Mama yang menginginkan aku agar menjadi seperti ini? Aku sudah menjadi bahagia, walaupun dengan raja yang sangat jelek. Pulanglah. Pengawalku akan mengantar Mama dan juga jasadku agar manusia di dunia nyata tidak mencari keberadaan aku lagi. Aku takut jika Bapak masih saja mencariku nanti. Mirna yang tidak rela anaknya di alam lain memutuskan untuk ikut tinggal di kerajaan itu. Karena dia juga melihat bahwa jika dia tinggal di sana, hidupnya akan jauh lebih baik daripada di dunia nyata. Cia yang tahu hal itu sungguh sangat bahagia. Dia pun memilih untuk menyuruh semua pengawal mengantar kedua jasad itu ke rumah Mbak Warno. Di dunia nyata, Mbak Warno yang menunggu kepulangan Mirna pun terkaget, karena yang muncul bukanlah Mirna, melainkan mayatnya dan juga mayat Cia. Astaga, bagaimana mungkin Mirna tidak kembali ke alam nyata? Apa dia ditahan di sana? Brak. Tak lama terdengar suara dobrakan pintu dari luar rumah Mbak Warno. Angkat tangan. Kami dapat laporan bahwa Bapak bersama Ibu Mirna telah menyembunyikan gadis yang ingin dijadikan tumbal. Saya tidak bersalah, Pak. Saya hanya dibayar sama Ibu Mirna untuk menumbalkan anaknya, Pak. Teriak Mbak Warno melawan. Masuk. Cari Ibu Mirna di mana dia sembunyi. Suruh seorang petugas kepada bawahannya. Tangisan Agus pecah saat memeriksa nadi anaknya yang kini tidak lagi berdenyut. Semua petugas pun kaget melihat semua tubuh jasad itu dipenuhi luka lebam seperti habis dicambuki.
Singkatnya, setelah selesai mengubur 2 jenazah itu, tiba-tiba Agus diberitahu bahwa semua harta dan rumah Bu Mirna kini hangus terbakar. Akibatnya dari bocornya tabung gas. Jadi seluruh harta pesugihan Mirna kini hilang tanpa sisa. Selesai. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.